Shalom, selamat pagi buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah musik dan ibadah liturgi. Namun sebelum saya mempresentasikannya, saya mempunyai ayat hafalan bagi kita, yaitu saya ambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, dan sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ibadah adalah bagian dari umat manusia, bagian dari sifat alami manusia, bahkan sifat alami manusia yang jatuh tidak diragukan. Kita diciptakan sebagai makhluk yang oleh karena kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita akan menyembah Tuhan karena kita mengasihi Dia dan tahu bahwa Dia layak disembah. Ibadah seperti itu pastilah sangat mudah di dunia sebelum kejatuhan, di mana manusia memiliki akses tatap muka kepada Allah dalam suatu ciptaan yang tidak dirusak oleh dosa, kematian, dan kehancuran satu ciptaan yang kita tahu hanya di dunia yang jatuh hampir tidak dapat dibayangkan. Kemudian judul presentasi saya pada pagi yang indah ini yaitu saya akan menjelaskan model kebaktian seperti Hotel Bintang 5 agar jemaat lebih giat lagi datang ke gereja dan selalu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yang pertama saya akan ubah yaitu dari parkirannya. Jadi saya akan membuat parkiran di gereja itu dengan cara yaitu membuat 2 lokasi parkiran, yaitu untuk mobil dan motor. Kemudian membangun parkiran di lokasi yang baik dan luas, membuat atap parkirannya dengan baik agar kendaraan jemaat terhindar dari sinar matahari dan hujan, membuat parkiran yang bersih dan yang nyaman. Kemudian yang kedua, dalam keadaan dalam gereja itu, jadi pertama kali itu saya akan membuat gereja bersih, nyaman, dan teratur. Kemudian membuat di dalam gereja itu sejuk menggunakan AC atau kipas angin, mengatur dan merapikan bangku-bangku dalam gereja dengan baik dan menghiasnya dengan bunga-bunga dan lain-lain. Membuat gereja itu bersih dan wangi, membersihkan seluruh pekarangan gereja, menanam banyak tumbuhan bunga di pekarangan gereja, menyediakan loudspeaker dan mikrofon yang baik, dan mengatur sound systemnya dengan baik juga. Yang ketiga yaitu kamar mandi. Jadi saya juga akan membuat kamar mandi sebersih mungkin dan senyaman mungkin dan wangi agar jemaat merasa senang dan nyaman ketika kamar mandi. Kemudian setelah itu yang keempat yaitu penerima tamu. Jadi saya juga akan membuat penerima tamu bertugas sebaik mungkin di saat jemaat datang maupun tamu datang. Penerima tamu harus menyambutnya sebaik mungkin kepada jemaat maupun tamu, agar jemaat dan tamu dapat merasakan bahwa mereka sangat disambut gembira. Kemudian saya juga akan menata agar jemaat dan tamu tidak berdiri di luar gereja, melainkan duduk dengan nyaman dalam gereja. Dan ketika juga selesai ibadah, penerima tamu juga akan menata kembali jemaat keluar dengan secara berurutan dan baik dan secara teratur. Kemudian yang kelima yaitu sekolah sahabat anak-anak. Jadi di sini juga kita harus membuat anak-anak tidak lari di dalam gereja maupun di luar gereja, melainkan duduk bersama orang tua. Kemudian pada saat sekolah sahabat anak-anak berlangsung, memastikan anak-anak agar mengikuti acara sekolah sahabat anak-anak tersebut, membuat anak-anak senyaman mungkin dan senang di saat belajar dengan cara membuat games tentang firman Tuhan dan memberikan hadiah apabila mereka bisa menjawab gamesnya. Jadi ini bertujuan agar anak-anak itu merasa senang belajar firman Tuhan. Kemudian yang keenam yaitu berita mission. Jadi di sini saya akan membuat muda-mudi jemaat berperan aktif dalam penyampaian berita mission dengan cara melakukan drama sesuai dengan berita mission
pada hari Sabat tersebut. Dan yang ke-8, sekolah Sabat dewasa. Membuat para anggota jemaat berperan aktif dalam membahas pelajaran sekolah Sabat agar tidak monoton. Karena banyak sekali sekarang sekolah Sabat itu ya hanya monoton dan orang akan merasa bosan. Jadi saya akan membuat anggota jemaat itu ikut berperan aktif dan semangat dalam membahas pelajaran sekolah Sabat, yaitu dengan cara berkomunikasi dengan baik, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik dan dapat dijawab sesama jemaat. Yang ke-9 adalah khotbah. Jadi saya akan membuat suasana menjadi lebih tenang di saat khotbah berlangsung dan hanya fokus kepada khotbah saja. Dan saya akan membuat khotbah tersebut dengan semenarik mungkin agar jemaat tidak bosan dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Jadi di sini di khotbah ini juga kita harus mendengarkan khotbah itu dengan baik, dan saya akan juga membuat khotbahnya sangat spesial dan tidak copy paste dari suatu apapun agar jemaat juga dapat mendengarkannya dengan baik dan dia sangat senang mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir yaitu selesai acara perbaktian. Jadi setelah acara perbaktian selesai dalam gereja, kemudian pembicara keluar terlebih dahulu, keluar gereja. Setelah itu penerima tamu menuntun jemaat untuk keluar dari gereja secara teratur dan kemudian bersalaman di luar gereja. Kemudian saya ambil ayat penutup, yaitu dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-40, yang bunyinya, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur, seperti kita juga di saat keluar gereja dan masuk ke dalam gereja, kita harus sopan dan kita harus teratur. Kemudian di dalam Roma 12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5, yang punya demikian, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi di ayat ini juga diberitahukan kepada kita bahwa kita ini saling terikat dengan sesama jemaat, saling support. Jadi kita harus mempunyai tugas yang sama. Kita harus membantu juga jemaat yang lain untuk dapat lebih semangat mendengarkan firman Tuhan. Jadi di dalam ibadah atau kebaktian, di dalam organisasi, di dalam pelayanan misi kita, di dalam pelaksanaan semua program, semua itu hendaknya dilakukan dengan teratur dan indah. Yang diberikan haruslah menjadi kesan yang sangat indah. Kesan akan kehadiran Allah dan surga. Dan juga biarlah kita sebagai hamba Allah aktif dalam pelayanannya di dalam maupun di luar sesuai dengan firman Allah. Dan saya juga mengajak kita semua agar kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Di saat kita juga ke gereja, kita harus benar-benar sangat membuat kita agar dapat menerima Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan dan kita juga harus dekat dengan Dia. Sekian dan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati.